pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai hukum 3 Newton atau biasa kita sebut dengan hukum aksi-reaksi. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi hukum 3 Newton. Ada yang tahu bagaimana definisi hukum 3 Newton? Ya, definisi hukum 3 Newton bunyinya seperti ini. Jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya pada benda pertama yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Ada yang tahu maksudnya? Ya, untuk lebih paham mengenai maksud dari definisi hukum 3 Newton tersebut, bisa kita praktekkan dengan kita mendorong sebuah tembok. Ketika kita mendorong sebuah tembok, maka kita memberikan gaya aksi pada tembok tersebut. Nah, tanpa kita sadari, tembok juga sebenarnya memberikan gaya reaksi pada tangan kita. Itu. Nah, bisa dikatakan definisi hukum 3 Newton itu seperti ini. Jika tangan kita memberikan gaya pada tembok, maka tembok akan memberikan gaya juga terhadap tangan kita yang besarnya sama dengan gaya yang diberikan pada tangan kita, namun arahnya berlawanan. Seperti contohnya, kita memberikan gaya pada tembok dengan ke arah ke depan, maka tembok akan memberikan gaya kepada tangan kita arahnya ke sini, seperti itu. Nah, itu contohnya. Untuk pengenalan konsep atau supaya kita tidak miskonsepsi, yang pertama yaitu pasangan gaya itu timbal balik serempak dan bukan hubungan sebab akibat. Jadi, apabila kita mengenai gaya pada tembok, maka otomatis tembok juga langsung memberikan gaya pada tangan kita. Jadi, gaya aksi dan reaksi itu munculnya bersamaan, bukan karena kita memberikan gaya aksi lalu ada gaya reaksi, itu bukan. Jadi, mereka itu muncul bersamaan antara aksi dan juga reaksi. Dan yang kedua, terjadi pada dua benda yang berbeda pada satu dan terletak pada satu garis lurus. Nah, satu garis lurus yaitu apabila kita mengenai gaya reaksi pada titik di sini, maka tembok juga memberikan gaya reaksi pada titik berikut dan memberikan gaya reaksi pada tangan kita, seperti itu. Nah, bukan jika kita memberikan gaya di sini, maka gaya reaksinya di sini. Memberikan gaya reaksi kita ke sini tidak, tapi satu garis lurus yang terletak pada antara kedua benda. Itu. Dan yang terakhir yaitu pasangan gaya memiliki besar yang sama dan juga arahnya berlawanan. Seperti yang sudah dijelaskan pada definisi hukum 3 Newton tadi, bahwa besar gaya aksi yang kita berikan pada tembok itu sama dengan besar gaya reaksi yang tembok berikan pada kita. Nah, arahnya berlawanan. Kenapa berlawanan? Karena ketika kita memberikan gaya aksi mengarah ke sana, maka tembok juga memberikan reaksi mengarah ke sini. Nah, untuk perumusan matematis bisa dituliskan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. F aksi yaitu tangan kita yang memberikan gaya kepada tembok, dan min F reaksi merupakan gaya tembok yang memberikan gaya pada kita, tangan kita, seperti itu. Mengapa ada tanda min pada F reaksi? Karena gayanya tadi berlawanan dengan arah yang kita berikan. Makanya tanda min di persamaan matematis tersebut merupakan gaya yang berlawanan, seperti itu, karena berlawanan arah. Nah, apabila kita menggambarkan vektor pada gaya aksi reaksi ini, vektornya harus sama. Jadi, antara vektor gaya aksi dan juga gaya reaksi itu harus sama besarnya. Karena kan tadi sudah dikatakan bahwa gaya aksi memberikan gaya aksi itu apabila kita menggunakan gaya aksi, maka gaya reaksi juga besarnya sama dengan gaya yang kita berikan. Jadi vektor yang digambarkan nanti harus sama. Dan juga arahnya berlawanan. Jangan lupa nanti apabila kita menggambarkan vektor ke arah sana, maka gaya aksinya harus digambarkan dengan vektor ke arah sini. Gitu. Nah, sekian untuk pembelajaran hukum 3 Newton pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.